apa namanya, karena kita online, jadi mungkin kalau ke minggu kedua, itu nggak bisa kita praktikum ya, tapi akan kita isi dengan video praktikum. Nah, kebetulan kalian kan baru semester 3 ya, sekarang ya semester 3, jadi mungkin ini praktikum pertama ya di analisis, karena sepertinya 2 semester sebelumnya kita belum ada praktikum di analisis untuk adik-adik 2020 ya, kecuali yang adik-adik yang retaker ya, yang mengambil ulang, mungkin sudah pernah sebelumnya. Nah, jadi untuk minggu ini, minggu pertama ini, pertemuan pertama, kita akan isi dulu dengan diskusi ya. Kebetulan kalian sudah menyiapkan makalah dan juga sudah menyiapkan PPT-nya. Jadi nanti saya akan minta tolong kalian untuk mengupload di Oase dan juga akan saya berikan link G Drive ya untuk pengumpulan tugas PPT ataupun makalah untuk hari ini. Nah, kenapa 2? Karena di Oase itu biasanya kalau pergantian semester misalnya dari sekarang semester ganjil gitu ya, semester 3 nanti ke semester 4, kadang-kadang Oase itu akan dipotong setengah gitu ya untuk menghemat memori Oase-nya. Jadi bisa ada data yang hilang, jadi saya minta juga kalian mengirimkan ke link G Drive yang akan saya berikan. Jadi untuk pertemuan hari ini, agenda kita adalah kalian memaparkan dulu ya hasil PPT kalian ataupun makalah kalian yang sudah di-PPT-kan. Saya mau lihat seberapa jauh kalian sudah membuat penugasan untuk minggu pertama atau pertemuan pertama gitu ya. Nanti minggu kedua baru akan kita isi dengan video praktikum ya. Jadi ada video yang sudah kita buat untuk kalian gitu ya. Nanti akan kita isi dengan video praktikum dan juga akan kita isi dengan diskusi teknis. Kalau untuk hari ini kita akan diskusinya lebih ke teoritis dan sedikit teknis, gitu ya. Nah, nanti minggu terakhir atau minggu ketiga kita akan isi dengan data ya. Jadi kita akan mengolah data. Dan mohon maaf sekali Dede ya kalau jadwal Medcom ini harus saya reschedule ya, baik dari baik dari teori maupun praktikumnya, karena kebetulan bentrok dengan jadwal ini ya CBT UKAI kakak apoteker yang kebetulan saya jadi pengawas gitu ya, karena kebetulan acaranya itu nasional di serentak gitu ya, jadi nggak bisa di reschedule. Oke, untuk agenda pertama kita akan isi diskusi ya Dede ya, kita akan isi pemaparan ya penugasan kalian. Jadi mohon mohon adik-adik kerelaannya gitu ya, sukarela deh ya, volunteer. Sekiranya kelompok mana yang mau presentasikan. Nanti tentu saja nilai keaktifannya akan lebih baik dibandingkan dengan yang tidak mengajukan diri ya. Oke, yang pertama silakan kelompok Kelompok siapa 3 dulu? izin presentasi, Ibu. Oke, silakan kelompok 3. Dan satu lagi saya minta tolong salah satu bisa menjadi moderator ya. Siapa yang kira-kira bersedia menjadi moderator? Izin menjadi moderator. Iya, silakan. Namanya siapa, Dek? Yayan ya? Iya, Ibu. Silakan Yayan. Yayan suaranya agak kecil, mungkin bisa lebih dikerasin ya Yayan? Oh, baik, Bu, sebentar. Oke. Halo, bagaimana Ibu? Apakah sudah terdengar Sudah. jelas? Oke. Sudah jelas ya, Yayan? Silakan, bisa dimulai Yayan ya. Baik. Selamat sore, Ibu Nova, sebagai pengampu praktikum hari ini. Selamat sore juga teman-teman dan kakak-kakak yang sudah bergabung, karena hari ini kita melaksanakan praktikum metode pemisahan dengan topik pertama kita. Nah, tadi sudah ada kelompok yang mengajukan untuk presentasi. Untuk itu, kepada kelompok 3 yang diwakili oleh Yunia tadi, saya persilahkan untuk melakukan share screen untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kelompok kami. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, karena di PPT ini kemarin diminta untuk mencantumkan lampiran, apakah lampirannya itu ikut dipresentasikan atau tidak, Bu? Terima kasih. Oke, silakan Yunia, karena kelompok pertama yang presentasi, jadi tolong dipresentasikan lengkap ya. Jadi, misalnya nanti di kelompok berikutnya tidak sempat karena keterbatasan waktu, jadi paling nggak sudah ada yang lengkap untuk memaparkan ya. Kemudian satu lagi, mohon maaf ya Yan, tadi saya lupa ngasih tahu.
Nanti adik-adik silakan yang kelompok lain diperhatikan ya apa yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Nanti silakan kalau ada pertanyaan diajukan ya. Oke, silakan bisa dimulai Yunia. Ya, baik, Bu. Kami sedang mencoba share screen ya, Bu. Oke. Terima kasih atas kesempatannya kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi hari ini. Jadi kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan praktikum metode pemisahan, yaitu analisis dan pemisahan ibuprofen atau paracetamol dengan metode KLT. Next. Jadi untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Nikade Yunia Pratiwi, selanjutnya ada Niluh Komang Wahyuni, lalu ada IKD Adi Putra Suwandana, ada Kadek Febrianti, dan yang terakhir Gusti Ayu Putu Windu Lestari. Baik, adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama itu adalah untuk memahami pengaruh pH pada ekstraksi cair-cair tablet paracetamol dan atau ibuprofen, dan juga untuk menentukan pH optimum yang digunakan untuk mengekstraksi obat tersebut. Yang kedua yaitu untuk memahami pengaruh metode pencampuran secara mekanik dan atau secara manual pada ekstraksi cair-cair tablet paracetamol dan ibuprofen, juga untuk optimum yang digunakan paracetamol dan atau ibuprofen serta menentukan derajat keterpisahan dua senyawa secara kromatografi lapis tipis atau KL. Baik, untuk dipersilakan oleh rekan saya untuk persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan analisis. Cair. Proses pemisahan merupakan dengan prinsip yaitu menggunakan analit dari bahan-bahan dalam yang akan mengganggu dalam proses analisis menggunakan sampel yang penting sebagai pretreatment sampel analitik untuk menghilangkan komponen matriks yang tidak diinginkan atau untuk mengekstrak komponen secara selektif menarik dari campuran, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ekstraksi cair-cair atau LLE didasarkan pada prinsip kelarutan, diferensial, dan keseimbangan partisi molekul analit antara dua fase yang tidak saling campur. Proses ekstraksi cair-cair melibatkan analit dari fase air ke dalam pelarut organik yang bersifat non-polar atau agak polar. Analit-analit yang mudah terekstraksi dalam pelarut organik adalah molekul-molekul netral yang dapat berinteraksi dengan pelarut yang bersifat non-polar atau agak polar. Sedangkan senyawa-senyawa polar dan senyawa-senyawa yang mudah mengalami ionisasi akan bertahan pada fase air. Ekstraksi cair-cair didasari oleh hukum distribusi Nernst yang menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang konstan, senyawa-senyawa terdistribusi dalam proporsi yang selalu sama. Konsentrasi pada keadaan setimbang di dalam dua fase disebut koefisien distribusi atau KD atau disebut juga koefisien partisi. Next. Koefisien partisi dapat dirumuskan seperti yang tertera pada slide. KD adalah koefisien distribusi atau dapat juga disebut koefisien partisi. Kemudian ada konsentrasi analit dalam fase organik dan konsentrasi analit dalam fase air. Pelarut organik yang dipilih untuk ekstraksi pelarut harus memenuhi persyaratan kelarutan yang rendah dalam air kurang dari 10%.
dapat menguap sehingga memudahkan penghilangan pelarut organik setelah dilakukan ekstraksi, dan mempunyai kemurnian yang tinggi untuk meminimalkan adanya kontaminasi sampel. Kemudian selanjutnya ada kromatografi lapis tipis atau KLT. Kromatografi lapis tipis atau KLT merupakan bentuk kromatografi planar dengan fase diamnya berupa lapisan seragam atau uniform pada permukaan bidang datar yang didukung oleh lempeng kaca, plat platinum, atau plat plastik. Fase gerak yang dikenal sebagai pelarut pengembang akan bergerak sepanjang fase diam karena pengaruh kapiler pada pengembangan secara menaik atau ascending, atau karena pengaruh gravitasi pada pengembangan secara menurun atau descending. Kemudian selanjutnya pengaruh pH tertentu akan sulit diperkirakan jika terdapat lebih dari satu gugus terionisasi yang terlibat. Meskipun demikian, pada pH tertentu, satu gugus suatu molekul mungkin lebih sering terionisasi daripada gugus lain. Ekstraksi dari asam lemah atau basa lemah dalam suatu pelarut organik dipengaruhi oleh pH larutan, pKa dari analit, dan koefisien partisi distribusi Halo, apakah kelompok 3 masih? Suaranya putus-putus, Adek. Baik, Ibu, saya akan melanjutkan presentasi dari teman Oke. saya, Bu. Ya, Saya silakan. akan melanjutkan dari pengaruh pH terhadap ekstraksi cair-cair. Jadi, koefisien partisi itu pada pH tertentu akan sulit diperkirakan jika terdapat lebih dari satu gugus terionisasi yang terlibat. Meskipun demikian, pada pH tertentu, satu gugus suatu molekul itu mungkin lebih sering terionisasi daripada gugus lainnya. Lalu ekstraksi dari asam lemah atau basa lemah dalam suatu pelarut organik itu dipengaruhi oleh pH larutan, pKa dari analit, dan juga koefisien partisi atau distribusi antara pelarut organik. Nah, lalu dengan persamaan Haselblad-Alselberg yang diekspresikan nilai pH dan pKa sebagai berikut. pH itu sama dengan pKa ditambah log asam dibagi dengan basa. Untuk rumusnya sudah bisa dilihat di slide. Dan pH ekstraksi yang digunakan untuk memperoleh bentuk yang tak terionkan senyawa yang bersifat untuk senyawa yang bersifat asam 2 tingkat di bawah pKa analit, sehingga pada kondisi tertentu analit itu akan berada dalam bentuk ionnya sebesar kurang dari 1%. Nah, penggunaan pH yang ekstrim itu dapat meningkatkan resiko dari dekomposisi suatu senyawa. Next. Baik. Baik, selanjutnya lanjut ke ibuprofen. Jadi ibuprofen ini mengandung tidak kurang dari 97,0% dan tidak lebih dari 103% C13H18O2. Ini dihitung terhadap zat anhidrat. Lalu pemberiannya itu berupa serbuk hablur, putih hingga hampir putih, dan berbau khas lemah. Praktis tidak larut dalam air, mudah larut dalam etanol, metanol, aseton, dan dalam kloroform, dan sukar larut dalam etil asetat. Nah, jadi tabel ibuprofen ini mengandung ibuprofen itu tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah pada etiket. Di mana serapan maksimum pada panjang gelombang lebih kurang 221 nm dan titik lebur itu 75 sampai 77 derajat Celcius dengan pKa 4,4
5,2 dan log P oktanol atau air 4,0. Next. Lalu lanjut ke paracetamol. Untuk strukturnya bisa dilihat pada slide. Jadi paracetamol ini mengandung tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 101% C8H9NO2. Itu dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Pemberiannya itu hablur atau serbuk hablur putih, tidak berbau dan rasanya itu pahit. Lalu kelarutannya itu larut dalam 70 bagian air dan 9% bagian on, aseton 40 bagian gliserol dan 9 bagian propilen glikol P serta larut dalam larutan alkali hidroksida. Adapun suhu lebur yaitu 169 derajat sampai dengan 172 derajat. Paracetamol ini memiliki nilai pKa 9,51 dikutip dari Clark tahun 1969. Adapun penyimpanan dari paracetamol ini yaitu dalam wadah tertutup baik dan terlindung dari cahaya. Dan khasiatnya itu sebagai analgetikum dan juga antipiretikum. Next. Nah, lanjut ke dapar fosfat. Jadi dapar fosfat ini dibuat dengan mencampurkan 50 ml kalium dihidrogen fosfat 0,2 molar dengan sejumlah natrium hidroksida 0,2 molar dan diencerkan dengan menggunakan air bebas karbon dioksida secukupnya hingga 200 ml. Selanjutnya metanol. Cairannya itu tidak berwarna, jernih, bau khas. Metanol ini dapat bercampur dengan air dan akan membentuk cairan jernih tidak berwarna. Adapun bobot jenis dari metanol ini adalah 0,796 sampai dengan 0,798. Selanjutnya ada Aquades. Aquades atau H2O itu adalah air suling yang dibuat dengan menyuling air yang dapat diminum. Pemberian dari Aquades itu sendiri yaitu berupa cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mempunyai rasa, dan juga penyimpanan dari Aquades ini yaitu dalam wadah tertutup baik. Next. Lalu lanjut ke asam asetat. Jadi asam asetat ini mengandung tidak kurang dari 32,5% dan tidak lebih dari 33,5% C2H4O2. Saat ini cairan asam air dengan ada penyimpanan yaitu tidak berbau, bakar, dan manis kemudian agak pahit. Nah, jika heksana ini dipanaskan pada suhu kurang dari suhu kurang lebih 260 derajat itu dia itu akan menyublim. Untuk larutannya, heksana ini larut dalam 1,5 bagian air dalam 12,5 ml etanol 95% P dan lebih kurang 10 bagian kloroform P. Next. Baik, untuk selanjutnya mengenai prosedur kerja akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu dipersilahkan. Baik, selanjutnya prosedur kerja. Yang pertama adalah pembuatan larutan N-alpha 0,1 molar dalam 100 ml asam asetat 0,1 molar. Pertama, ditimbang N-alpha sebanyak 0,4 gram, kemudian dilarutkan N-alpha dengan Aquades sedikit demi sedikit sambil diaduk. Larutan NaOH dan Aquades dipindahkan ke dalam labu takar berukuran 100 ml, ditambahkan Aquades hingga tanda batas, lalu dikocok hingga homogen, sehingga diperoleh larutan NaOH 0,1 molar sebanyak 100 ml. Prosedur kerja yang kedua adalah pembuatan larutan asam asetat 0,1 molar dalam 100 ml. Prosedurnya yang pertama, ditambahkan CH3COOH sebanyak 0,6 gram, kemudian dilarutkan CH3COOH dengan Aquades sedikit demi sedikit sambil diaduk. Larutan CH3COOH dan Aquades dipindah ke dalam labu takar berukuran 100 ml. Ditambahkan Aquades hingga
tanda batas, lalu dikocok hingga homogen, sehingga dapat diperoleh larutan CH3COH 0,1 molar sebanyak 100 ml. Next. Yang ketiga, pembuatan larutan datar fosfat 0,1 gram kalium dihidrogen fosfat ditimbang dengan teliti, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, lalu ditambahkan air secukupnya dan dikocok hingga larut. Genapkan volume air hingga tanda batas, lalu larutkan kalium dihidrogen fosfat di pipet 25 ml, kemudian dimasukkan di dalam labu 100 ml. Lalu ditambahkan 2,8 ml natrium hidroksida 0,1 molar dan tambahkan air hingga 100 ml. Yang keempat, ada pembuatan larutan datar fosfat 0,1 molar dengan pH 2. Pertama, ditimbang 0,68 gram kalium dihidrogen fosfat dengan teliti, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Lalu ditambahkan air secukupnya dan dikocok hingga larut. Genapkan volume air hingga tanda batas. Larutkan kalium dihidrogen fosfat di pipet 25 ml, kemudian dimasukkan di dalam labu 100 ml. Sebelumnya Ibu di pusaka kita tidak mendapatkan larutan natrium hidroksida yang ditambahkan ke dalam pembuatan datar fosfat pH 2 ini. Next. Selanjutnya ada pembuatan larutan datar fosfat dengan 0,1 molar dengan pH 8. 0,68 gram kalium dihidrogen fosfat ditimbang dengan teliti, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur ini, lalu tambahkan air secukupnya dan dikocok hingga larut. Genapkan volume air hingga tanda batas. Lalu larutan kalium dihidrogen fosfat di pipet 25 ml, kemudian dimasukkan ke dalam labu 100 ml. Lalu ditambahkan 23,05 ml natrium hidroksida 0,1 molar, lalu tambahkan air hingga 100 ml. Untuk pembuatan larutan datar fosfat 0,1 ml dengan pH 10, kami juga tidak mendapatkan volume natrium hidroksida yang akan ditambahkan. Next. Karena saran dari Ibu Widi untuk membuat larutan datar fosfat dengan pH terkecil, jadi kami akan menjelaskan prosedur kerjanya. Yang pertama itu ditimbang 0,68 gram kalium dihidrogen fosfat dengan teliti, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, lalu ditambahkan air secukupnya dan dikocok hingga larut. Genapkan volume air hingga tanda batas, lalu larutan kalium dihidrogen fosfat di pipet 25 ml, kemudian dimasukkan ke dalam labu 100 ml, lalu ditambahkan 1,8 ml natrium hidroksida 0,1 molar dan tambahkan air hingga 100 ml. Sebelumnya juga Bu Widi menyarankan untuk membuat larutan datar lainnya seperti contohnya di sini larutan datar asam klorida dengan pH 2 dan juga membuat larutan datar alkali borat dengan pH 10. Itu saya jelaskan prosedur kerjanya. Yang pertama itu 0,74 gram kalium klorida ditimbang dengan teliti, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, lalu ditambahkan air secukupnya dan dikocok hingga larut. Genapkan volume air hingga tanda batas, baru larutan kalium dihidrogen fosfat di pipet 25 ml, kemudian dimasukkan dalam lalu ditambahkan 6,5 ml bahkan 1 ml. Pembuatan larutan datar alkali borat 0,1 molar dengan pH 10. Pertama, 0,62 gram kalium
klorida ditimbang dengan teliti, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, lalu ditambahkan air secukupnya dan dikocok hingga larut. Gunakan volume air hingga tanda batas. Larutan kalium klorida di pipet 25 ml, kemudian dimasukkan ke dalam labu 100 ml. Lalu ditambahkan 21,85 ml asam klorida 0,1 molar, tambahkan air hingga 100 ml. Selanjutnya, ada ekstraksi sampel dilakukan dengan cara yang pertama, ditimbang sampel ibuprofen setara dengan 100 mg, kemudian ditambahkan 2 ml larutan datar dan 4 ml asam asetat 0,1 molar dan 2 ml heksamer. Lalu campuran dikocok dapat dikocok secara manual dengan corong pisah atau secara mekanik dengan vortex. Untuk corong pisah, gunakan ibuprofen setara 500 mg ditambah 10 ml larutan dapal plus 20 ml asam asetat 0,1 molar dengan 10 ml heksamer. Next. Kemudian dilakukan pengocokan berputar selama 30 kali secara manual, lalu diamkan sampai terbentuk 2 lapisan. Kemudian lakukan pemisahan dengan diambil fase heksana sama dengan fraksi 0. Lalu ditambahkan 2 ml metanol. Untuk pada corong pisah ditambahkan 10 ml metanol dengan diambil fase metanol sama dengan fraksi asamnya. Lalu yang ke-9, untuk membuat ekstrak yang diperoleh masing-masing ditotalkan sebanyak 10 mikroliter atau setara 250. Lalu yang ke-10, fase gerak sistem PE dan etil asetat dibanding metanol dan amonia. Sebagai fase gerak, dipipet sebanyak 8,5 metil asetat, 1 ml metanol, dan 0,5 ml amonia ke dalam labu ukur 10 ml, lalu dikocok hingga homogen. Next. Selanjutnya, pada senyawa paracetamol pada fraksi 0, HRF sistem TE-nya ada 60, HRFC pustaka sistem TE ada 45. Pada senyawa ibuprofen pada fraksi asam, HRF sistem TE-nya 9, HRFC pustaka sistem TE ada 9. Lalu dihitung RF, RS, dan perbandingan AUC paracetamol dan atau ibuprofen pada masing-masing ekstrak. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai skema kerja. Untuk yang pertama, yaitu pembuatan larutan NaOH 0,1 molar dalam 100 ml asam asetat 0,1 molar. Ditimbang larutan NaOH sebanyak 0,4 gram, kemudian dilarutkan NaOH dengan aquades sedikit demi sedikit sambil diaduk. Kemudian yang ketiga, dipindahkan larutan NaOH dan aquades ke dalam labu takar berukuran 100 ml. Dan yang keempat, ditambahkan aquades hingga tanda batas, lalu dikocok hingga homogen. Dan yang terakhir yaitu diperoleh larutan NaOH 0,1 molar sebanyak 100 ml. Dan untuk skema kerja yang kedua yaitu pembuatan larutan asam asetat CH3COOH 0,1 molar dalam 100 ml. Yang pertama yaitu ditimbang CH3COOH sebanyak 0,6 gram, kemudian dilarutkan CH3COOH dengan aquades sedikit demi sedikit sambil diaduk. Kemudian yang ketiga, dipindahkan larutan CH3COOH dan aquades ke dalam labu takar berukuran 100 ml. Dan yang terakhir yaitu ditambahkan aquades hingga tanda batas, lalu dikocok hingga homogen sehingga diperoleh larutan CH3COOH
0,1 molar sebanyak 100 ml. Dan untuk skema kerja yang ketiga yaitu pembuatan larutan dapar fosfat 0,1 molar pH 6. Yang pertama yaitu ditimbang 0,68 gram kalium hidrogen dihidrogen fosfat atau KH2PO4 dengan teliti, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Kemudian yang kedua yaitu ditambahkan air secukupnya dan dikocok hingga larut. Kemudian yang ketiga digenapkan volume air hingga tanda batas. Kemudian lalu dihidrogen fosfat di pipet 25 ml dilarutkan. Kemudian dimasukkan ke dalam labu 100 ml, lalu ditambahkan 23,05 ml natrium hidroksida 0,1 molar. Dan yang terakhir yaitu ditambahkan air hingga 100 ml. Dan yang keempat, pembuatan larutan dapar fosfat 0,1 molar dengan pH 2. Yang pertama yaitu ditimbang 0,68 gram kalium dihidrogen fosfat KH2PO4 dengan teliti, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Dan yang kedua yaitu ditambahkan air secukupnya dan dikocok hingga larut. Yang ketiga yaitu dikedapkan volume air hingga tanda batas, kemudian larutan kalium dihidrogen fosfat di pipet 25 ml. Dan dimasukkan ke dalam labu 100 ml, lalu ditambahkan tidak terlihat mili, kemudian natrium hidroksida 0,1 molar. Dan yang terakhir yaitu ditambahkan air hingga 100 ml. Dan yang ketujuh yaitu pembuatan larutan dapar fosfat dengan 0,1 dengan pH 5,8. Yang pertama yaitu ditimbang 0,68 gram kalium dihidrogen fosfat KH2PO4 dan teliti, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Kemudian yang kedua ditambahkan air secukupnya dan dikocok hingga larut. Kemudian yang ketiga digenapkan volume air hingga tanda batas. Kemudian larutan kalium dihidrogen fosfat di pipet 25 ml. Dan yang kelima dimasukkan ke dalam labu 100 ml, kemudian tambahkan 23,05 ml natrium hidroksida 0,1 molar. Dan yang terakhir yaitu ditambahkan air hingga 100 ml. Dan yang ke-8 yaitu pembuatan larutan dapar asam klorida dengan 0,1 molar dengan pH 2. Yang pertama yaitu ditimbang 0,74 gram kalium klorida atau KCl dengan teliti, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Kemudian yang kedua yaitu ditambahkan air secukupnya dan dikocok hingga larut. Kemudian yang ketiga, genapkan volume air hingga tanda batas. Yang keempat, larutan kalium klorida di pipet 25 ml, kemudian dimasukkan ke dalam labu 100 ml. Kemudian ditambahkan 6,5 ml asam klorida 0,1 molar. Dan yang terakhir yaitu tambahkan air hingga 100 ml. Kemudian untuk skema kerja yang ke-9, yaitu pembuatan larutan dapar alkali borat 0,1 molar dengan pH 10. Yang pertama yaitu ditimbang 0,62 gram asam berat dan ditimbang 0,74 kalium klorida dengan teliti, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Kemudian yang kedua yaitu ditambahkan air secukupnya dan dikocok hingga larut. Yang ketiga yaitu digenapkan volume air hingga tanda batas. Kemudian larutan asam borat dan kalium klorida di pipet 25 ml, kemudian dimasukkan ke dalam labu 100 ml. Kemudian ditambahkan 21,85 ml asam klorida 0,1 molar, dan yang terakhir yaitu tambahkan air hingga 100 ml. Kemudian yang ke-10 yaitu ekstraksi sampel. Ekstraksi sampel yaitu ditimbang sampel ibuprofen setara dengan 100 mg, kemudian ditambahkan 2 ml larutan dapar dan 4 ml asam asetat 0,1 molar dan 2 ml heksana. Dan yang kedua yaitu dikocok campuran secara manual dengan corong pisah atau secara mekanik dengan vortex. Untuk corong pisah gunakan ibuprofen setara 500 mg ditambah 10 ml larutan dapar
kemudian ditambah 20 mili asam asetat 0,1 molar dan 10 mili heksana. Kemudian yang ketiga, dilakukan pengocokan berputar selama 30 kali secara manual. Lalu didiamkan sampai terbentuk 2 lapisan. Kemudian yang keempat yaitu dilakukan pemisahan dengan diambil fase heksana, yaitu sama dengan fraksi 0. Dan yang terakhir yaitu ditambahkan 2 mili metanol untuk corong pisah dan ditambah 10 mili metanol dengan diambil fase metanol sama dengan fraksi asam. Dan yang ke-11 yaitu larutan datar dengan pH 8 dan pH 10 dilakukan hal yang sama. Dan untuk skema kerja yang ke-12 yaitu ekstrak fraksi 0 dan fraksi fase organik yang diperoleh masing-masing ditotalkan sebanyak 10 UL atau setara 150 mg. Dan yang ke-13 fase gerak sistem TE etil asetat, metanol, amonia 85 berbanding 10 banding 5% di garis miring V sebagai fase gerak. Kemudian dipipet sebanyak 8,5 mili etil asetat, 1 mili metanol, dan 0,5 mili amonia ke dalam labu ukur 10 mili, kemudian dikocok hingga homogen. Dan untuk senyawa, paracetamol atau fraksi 0, HRF sistem TE yaitu 60 dan HRFC pustaka sistem TE yaitu 45. Kemudian untuk ibuprofen atau fraksi asam, HRF sistem TE yaitu 9. Kemudian untuk HRFC pustaka sistem TE yaitu 9 juga. Baik, untuk data hasil pengamatan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya data hasil pengusahaan sebelum setelah tipis ada corong pisah dan senol asam. Sekian. Baik, apakah sudah terdengar jelas suaranya? Baru terdengar Yuni, tadi masih putus-putus. Silahkan dilanjut Yun. Oh ya, jadi saya ulang saja untuk data hasil pengamatannya. Di sini untuk data hasil pengamatan sebelum KLT dan setelah KLT atau kromatografi level tapis tipis, yakni menggunakan metode pemisahan, corong pisah, dan vortex. Jadi untuk fase 0 dan fase asamnya kami belum mendapatkannya, jadi untuk tabelnya kami buatnya sekian. Bisa di next. Baik, untuk data dan hasil pengamatan nilai RF atau retention factor, untuk metode pemisahannya, menggunakan metode pemisahan corong pisah dan vortex dengan pH yang sama, yakni menggunakan pH 2, 6, 8, dan 10. Serta untuk fraksi 0 dan fraksi asamnya, kami belum mendapatkan. Jadi hanya sekian tabel yang bisa kami buat. Bisa di next. Baik, ini merupakan daftar pustaka atau acuan atau sumber yang kami gunakan untuk menyusun jurnal awal metode pemisahan. Bisa di next. Baik, saya lanjut di lampiran yang untuk alat dan bahan. Yang pertama ada alat corong pisah, gelas ukur, pipet ukur 25 mili dan 5 mili, labu takar 50 mili dan 100 mili, alat pengaduk mekanik vortex, alat sentrifugasi dan tabungnya, alat gelas sesuai kebutuhan. Lalu bahannya ada tablet paracetamol 250 mg dan atau ibuprofen sebanyak 200 mg. Larutan dapat fosfat sebanyak 0,1 molar dan pH 6, metanol, asam asetat, heksana, dan aquades. Sekian, mungkin untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi.
Apakah bisa di next? Mohon maaf ke sebelumnya, Dek. Baik, jadi perhitungan pembuatan larutan dapar fosfat dengan pH 2,8 dan juga pH 10. Yang pertama, perhitungan pembuatan dapar fosfat dengan pH 6. Karena di petunjuk praktikum dicantumkan juga untuk membuat dapar fosfat dengan pH 6. Perhitungan NaOH 0,1 normal dengan volume yang diketahui yaitu 2,8 ml. Lalu volume totalnya itu adalah 100 ml. MR dari NaOH adalah 40 gram per mol. Dan normalitasnya adalah 0,1 N atau sama dengan 0,1 molar. Dan pertanyaannya itu berapa banyak NaOH yang diperlukan untuk membuat larutan dapar fosfat 25 ml dengan pH 6. Nah, di sini kami menggunakan volume NaOH, yaitu volume untuk perhitungan lihat menemukan hasil yaitu 0,7 ml. Selanjutnya untuk massa NaOH itu bisa dicari dengan molar dikali dengan MR dikali dengan volume dibagi 1000 dan yang kami dapatkan yaitu 2,8 mg. Jadi jumlah NaOH yang diperlukan adalah sebanyak 2,8 mg. Selanjutnya yaitu perhitungan KH2PO4 0,1 molar. Jika diketahui volumenya itu adalah 25 ml, volume totalnya 100 ml dan molaritasnya yaitu 0,1 molar. Dengan MR yaitu 136,1. Nah, ditanyakan yaitu berapa banyak KH2PO4 yang diperlukan untuk membuat larutan dapar fosfat 25 ml dengan pH 6. Yang pertama, untuk mencari volume KH2PO4, kami menggunakan rumus sama seperti tadi, yaitu volume dicari dibagi dengan volume total dikali dengan volume diketahui. Dan kami mendapatkan hasil yaitu 6,25 ml. Dan saja untuk massa KH2PO4, sama seperti rumus pada NaOH, dan di sini mendapatkan yaitu 850 mg atau 0,085 gram. Jadi jumlah KH2PO4 yang diperlukan adalah sebanyak 0,085 gram atau 850 mg. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, maka bahan yang digunakan untuk pembuatan larutan dapar fosfat 25 ml dengan pH 6 yaitu yang pertama larutan NaOH sebanyak 2,8 mg ditambah dengan Aquades 0,7 ml dan juga larutan KH2PO4 yaitu sebanyak 850 mg ditambah dengan Aquades 6,25 ml. Dan Aquades add sampai 25 ml. Next. Yang selanjutnya yaitu perhitungan pembuatan dapar fosfat dengan pH 2. Nah, untuk dapar fosfat dengan pH 2 karena kami tidak menemukan referensinya di Farmakope Indonesia, jadi kami pH asam cara pertama itu normal di volume ml mol berapa ton nah, untuk namun hasilnya jadi apa
Lalu selanjutnya itu perhitungan pembuatan larutan dapur fosfat dengan pH 8. Yang pertama perhitungan NaOH 0,1 normal jika diketahui volumenya itu 23,05 ml, volume totalnya itu adalah 100 ml, MR-nya itu 40 gram per mol dan normalitasnya adalah 0,1 atau 1 molar. Ditanyakan di sini yaitu berapa banyak NaOH yang diperlukan untuk membuat larutan dapur fosfat 25 ml dengan pH 8. Sama seperti tadi rumus yang kami gunakan dan untuk volumenya kami mendapatkan 5,8 ml. Untuk masanya kami mendapatkan 23,2 mg. Jadi jumlah NaOH yang diperlukan adalah sebesar 23,2 mg. Selanjutnya yaitu perhitungan KH2PO4 0,1 molar. Jika diketahui volumenya itu adalah 25 ml, volume totalnya adalah 100 ml, molaritasnya adalah 0,1 molar dan MR-nya adalah 136,1 gram per mol. Pertanyaannya yaitu berapa banyak KH2PO4 yang diperlukan untuk membuat larutan dapur fosfat 25 ml dengan pH. Nah, dikarenakan diperlukan 850 mg, volume 25 ml. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut, maka bahan yang digunakan untuk dalam pembuatan larutan dapur fosfat 25 ml dengan pH 6 yaitu pertama ada larutan NaOH sebanyak 23,3 mg ditambah dengan 2PO4 yaitu sebanyak 850 mg ditambah dengan Aquades 6,25 ml dan Aquades add hingga 25 ml. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Febri untuk waktu dipersilakan. Baik, selanjutnya perhitungan pembuatan larutan dapur fosfat dengan pH 10. Sama seperti pembuatan dapur fosfat pH 2, itu karena kami tidak mendapatkan volume yang akan ditambahkan, jadi kami belum bisa menghitung volume NaOH yang akan digunakan dan juga masanya. Next. Karena tidak menemukan dapur fosfat pada pH 2 dan pH 10, maka kami akan mencoba menggunakan dapur fosfat dengan pH terkecilnya yaitu pH 5,8. Perhitungan NaOH 0,1 molar diketahui bahwa volumenya 1,8 mili dan volume total 100 mili dengan MR 40 gram per mol dan normalitas 0,1 normal sama dengan 0,1 molar. Yang ditanya, berapa banyak NaOH yang diperlukan untuk membuat larutan dapur fosfat 25 mili dengan pH 5,8. Yang pertama, kita cari volume NaOH-nya dengan rumus yang sudah dijelaskan seperti saya tadi, diperoleh hasilnya 0,4 mili dan cari juga massa NaOH dengan rumus yang sudah dijelaskan juga tadi dan diperoleh hasil 0,0016 gram atau setara dengan 1,6 mg. Jadi jumlah NaOH yang diperlukan adalah 1,6 mg. Selanjutnya perhitungan KH2PO4 0,1. Dikarenakan yang diketahui datanya sama dengan perhitungan sebelumnya, maka banyak KH2PO4 yang diperlukan adalah sebanyak 850 mg dengan volume 6,25 mili. Jadi, berdasarkan perhitungan di atas, maka bahan yang digunakan untuk pembuatan larutan dapur fosfat 25 mili dengan pH 5,8 yaitu dengan larutan NaOH 16 mg ditambahkan dengan Aquades 0,4 mg, larutan KH2PO4 digunakan sebanyak 850 mg ditambahkan Aquades 6,25 mili dan di-add Aquades sebanyak 25 ml. Next.
Selanjutnya, karena tidak mendapat seperti sebelumnya, karena tidak mendapatkan pH 2 dan pH 10, jadi alternatif lainnya adalah dengan mengganti jenis datar yang digunakan. Itu saya akan menjelaskan datar asam klorida 0,1 molar dengan pH 2. Pertama, dihitung HCl 0,1 normal. Yang diketahui bahwa volumenya 6,5 mili, volume total 100 mili, dan NR satu meliputi volume HCl masuk di rumus di atas, kita peroleh sedangkan untuk massa HCl kita peroleh 0,059 gram atau sama dengan atau 6,0 gram. Jadi jumlah HCl yang diperlukan adalah 6 gram. Perhitungan selanjutnya HCl 0,1 molar. Diketahui volumenya ada 25 mili, lalu volume totalnya 100 mili, dan MR-nya 74,5 gram per mol dengan molaritas 0,1 molar. Yang ditanya, berapa banyak HCl yang diperlukan untuk membuat larutan datar fosfat 25 mili dengan pH 2. Yang pertama, kita cari volume HCl dengan rumus yang sama, diperoleh volume HCl yaitu 6,25 mili, dan selanjutnya dicari massa HCl yang diperoleh 0,0465 gram atau setara dengan 46,5 mg. Jadi jumlah HCl yang diperlukan adalah 46,5 mg. Berdasarkan perhitungan di atas, maka bahan yang digunakan untuk pembuatan larutan datar fosfat asam klorida 25 mili dengan pH 2 yaitu larutan HCl 0,6 maksudnya 6 mg ditambahkan aquades sebanyak 1,625 mili, lalu larutan HCl sebanyak 46,5 mg ditambahkan dengan aquades 6,25 mili, lalu ditambahkan aquades sebanyak 25 mili. Next. Selanjutnya, penggunaan perhitungan datar alkali borat 0,1 molar dengan pH 10. Pertama, dihitung NaOH 0,1 normal. Nah, diketahui bahwa volumenya yaitu 21,85 mili. Dengan volume total 100 mili dan MR 40 gram per mol. Dengan normalitas 0,1 sama dengan 0,1 normal dengan sama dengan 0,1 molar. Yang ditanya, berapa banyak NaOH yang diperlukan untuk membuat larutan datar fosfat 25 mili dengan pH 10. Yang pertama dicari volume NaOH. Di sini kami memperoleh volume 5,4625 mili dengan atau setara dengan 5,5 mili. Kita bulatkan ini. Selanjutnya kita mencari massa NaOH. Di sini kita memperoleh 0,022 gram atau setara dengan 220 mg. Jadi jumlah NaOH yang diperlukan adalah 220 mg. Selanjutnya perhitungan H3BO3 0,1 molar. Diketahui volumenya 25 mili dengan volume total 100 mili dan MR 61,8 gram per mol dengan molaritas 0,1 molar. Yang ditanya, berapakah banyak H3BO3 yang diperlukan untuk membuat larutan datar alkali borat 25 mili dengan pH 10. Yang pertama dihitung H3BO3 sehingga diperoleh hasilnya 6,25 mili. Selanjutnya massa H3BO3 diperoleh 0,038625 gram
total sama dengan 38,625 mg. Jadi jumlah H3BO3 yang diperlukan adalah 38,625 mg. Next. Selanjutnya perhitungan KCl 0,1 molar. Diketahui volumenya 2 mili, P total 100 mili, NR 47,5 gram per mol dengan molaritas 0,1 molar. Lanjutannya, berapakah banyak KCl yang diperlukan untuk membuat larutan maaf ini seharusnya datar alkali borat dengan pH 10. Yang pertama, dihitung volume KCl diperoleh hasil 6,25 mili dengan massa KCl 0,0465 gram atau skala dengan 46,5 mg. Jadi jumlah KCl yang diperlukan adalah 46,5 mg. Jadi berdasarkan perhitungan, maka bahan yang digunakan untuk membuat larutan datar alkali borat 25 mili dengan pH 10 yaitu larutan NaOH sebanyak 220 mg ditambahkan dengan aquades 5,5 ml. Lalu larutan H3BO3 sebanyak 38,625 mg ditambahkan aquades 6,25 ml dan larutan KCl sebanyak 46,5 mg ditambahkan aquades 6,25 ml dan di aquades sebanyak 25 ml. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyuni. Untuk waktu dipersilahkan. Baik Ibu, sebelum untuk skema kerja sudah dapat dijelaskan oleh saya, apakah dijelaskan lagi atau skip? Bisa mungkin. Permisi Ibu, apakah suara saya terdengar? Halo, permisi Bu. Iya, Dek. Iya, Ibu, tadi dari Komang Wahyuni ada bertanya. Wahyuni mungkin bisa Oh diulang. iya. Iya, Tolong diulang Wahyuni, maaf. iya Bu, terima kasih Yayan. Jadi untuk skema kerjanya ini itu tadi sudah sempat dijelaskan oleh teman saya. Oh sudah ini ya. Apakah Oh iya, kita skip aja ya, waktunya terbatas. Iya Bu. Jadi untuk slide selanjutnya bacakan oleh teman saya si. Baik, maaf sebelumnya ternyata saya baca. Jadi saya lanjut buatnya tersebut dengan memperhitungkan nilai KA-nya masing-masing makan persamaan Anderson dan paracetamol. Di sana terdapat pKa paracetamol 9A, log KA-nya 9A, dan KA-nya sama 10 pangkat min 9,5. Jadi next. Jadi
Baik, jadi pada pH 2 berdasarkan rumusnya min log dalam kurung H plus sama dengan, jadi H plus sama dengan 10 min 2 persen terdistribusi D sama dengan, jadi teman sudah bisa sambil melihat di sana, kita masukkan saja rumusnya lalu masukkan angkanya. Jadi 100 per 1 plus antilog kurung PKA kurang dengan sama dengan 100 per 1 plus KA per K plus sama dengan 100 per 1 tambah 10 pangkat 9 per 10 pangkat 5 dan hasil 100. Untuk pada pH 6, min log H plus sama dengan 6 plus sama dengan 10 pangkat min 6 persen terdistribusi D sama dengan 100 per 1 plus antilog PKA kurangi dengan pH-nya sama dengan 100 dibagi 1 per KA per H plus sama dengan 100 dibagi 1 tambah 10 pangkat min 9,5 per 10 pangkat min 6 10 pangkat min 6 sama dengan mendapatkan hasil 99,90. Next. Pada pH 8 dilakukan hal yang sama dengan tadi. Jadi kan langsung saja H plusnya sama dengan 10 pangkat min 8 persen terdistribusinya mendapatkan hasil 96,9346. Untuk pH 10-nya caranya tetap sama, yakni mendapatkan hasil 24,02531. Next. Untuk perhitungan dosis distribusi, itu perhitungan distribusi ibuprofen. Jadi diketahui PKI ibuprofen sama 4,4, log KA sama 4, KA sama dengan 10 pangkat 4,4. Pada pH 2 dilakukan hal yang sama. Pada perhitungan tadi dapatkan nilai hasil 99,60347. Jadi next. Pada pH 6 mendapatkan hasil 2,45. Jadi caranya sama perhitungannya. Jadi next. Begitu juga seterusnya dengan pH 8 dan pH 10. Mana pH 8 mendapatkan hasil 0,02511 dan pada pH 10 mendapatkan hasil 0,251188. Bisa di next. Baik, untuk tabel dan data hasil pengamatan dari praktik kali ini sama dengan data hasil praktik sudah saya jelaskan tadi, jadi bisa lihat di slide. Bisa di next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa salah kata atau bagaimana sih saya dan investasi. Baik Ibu dan teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk waktu kami kembali pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah bersedia untuk memaparkan materinya. Materi saya sangat luar biasa, tadi juga pembahasannya sudah sangat bagus sekali, mungkin bisa kita berikan apresiasi bersama-sama. Selanjutnya, seperti yang dikatakan oleh Ibu Nora tadi, bahwa setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk mengkondisikan suasana WSTS kali ini, teman-teman yang
kakak yang ingin bertanya ada hal-hal yang ingin didiskusikan, boleh mengajukan namanya di kolom chat. Nah ini sudah ramai di kolom chat. Kita mulai. Maaf Ibu, apakah ada batas untuk pertanyaan di sesi pertama, Bu? Apakah akan dibagi per sesi? Oke. Ini langsung aja satu pertanyaan, langsung jawab, pertanyaan, langsung jawab ya. Nah, untuk presentasinya kita cukup satu kelompok saja karena kebetulan waktu kita tidak banyak lagi dan kita akan tanya jawab sampai pukul 18.30 ya, kan? Silakan bisa pertanyaan ya. Boleh silakan kalau yang mau langsung open speaker boleh ya. Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Untuk kesempatan yang pertama, kita persilakan kepada adik kalian dulu dari NIM 2020. Silakan. Baik, selamat sore. Saya ingin bertanya terkait cara pembuatan para soal mungkin kasar pembuatan ya. Itu sebelumnya saya bertanya itu menggunakan referensi farmakopedia halaman 755. Iya. Kan di farmakope halaman 755 itu untuk konsentrasinya itu 0,2 normalisasi, sedangkan di kita itu di 0,1 normalisasi. Nah, untuk volumenya, perhitungan volumenya itu apakah digunakan volume atau di volume 1 sama dengan volume 2 di volume 2 seperti itu ya? Halo. Bisa diulang lagi pertanyaannya, Yun? Ya kan di farmakope itu tekanan itu untuk 0,2 molar kan ya kan. Lalu sedangkan ada laporan kita ini diminta membuatnya 0,1 molar. Itu untuk rumusnya itu cara turunnya 0,2 itu kayak rumus volume 5 kali molekularitas sama dengan volume 2 molaritas 2 itu ya. Iya, jelas tanya-tanya. Besar lagi. Belum. Sebelumnya cuma mau nanya apa rumusnya seperti apa ya, karena kan kalau di farmakope itu yang pada peringkat 8 dengan konsentrasi 0,2 normalisasi itu volumenya itu 46,1. Sedangkan kan kamu langsung buatnya yang untuk perhitungan untuk NaOH yang 0,2 molar normal itu di mana? Oh ya, 46,1 di farmakope. Sedangkan kamu di sini dapat 23,05 gitu. Terus untuk karena kan di sini kita bermain dengan pH juga. pH-nya ini 8 gitu. Kalau misalkan diturunin cuma dengan rumus volume dikali molaritas sama dengan volume dikali molaritas itu apa pH-nya tidak terganggu juga ya? Sebelumnya pertanyaanku dapat ditangkap. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah selesai ya pertanyaannya? Sudah. Terima kasih. Oke. Iya, berarti apabila menggunakan rumus yang dikatakan tadi, pertanyaannya adalah apakah nanti pH-nya tidak terganggu, atau mungkin pertanyaannya itu apakah bisa kalau kita menggunakan rumus itu dengan ketentuan di sini kita bermain dengan pH seperti itu. Mungkin bisa
bisa langsung didiskusikan untuk kelompok 3, atau mungkin ada kelompok lain atau individu-individu lain, mahasiswa lain yang bisa menjawab. Mungkin bisa langsung disampaikan. Tidak bisa paham. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab. Emang benar menggunakan rumus itu, dan sesuai dengan definisi praktikum juga yang menggunakan pH 6, dia molaritasnya juga 0,1. Itu menurut kami tidak mempengaruhi pH 6. Begitu bisa diterima. Baik, bagaimana ini? Silakan. Berarti untuk di laporan yang di panduan itu kan menggunakan pH 6. Di sana berarti volumenya itu jadinya dibagi 2 ya, berarti ya 5,662 seperti itu ya. Kalau waktu makinnya sih kayak gitu. Berarti pH tidak dipengaruhi oleh molaritasnya seperti itu ya. Iya. Baik, terima kasih. Oke, baik Yunita. Jadi saya menambahkan dengan tegas juga, kami mengacu juga pada petunjuk praktikum di bagian prosedur itu kan ada pembuatan larutan dasar fosfat 0,1 molar dengan pH 6. Nah, di farmakope itu kan hanya ada yang 0,2 molar ya. Yang kami baca di petunjuk ini juga diturunkan seperti yang kami buat di laporan seperti itu, Yun. Atau mungkin ada dari kelompok lain atau teman-teman yang ingin menambahkan atau mengkoreksi, disilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin seperti yang dikatakan oleh Suci tadi, maaf ya, seperti yang dikatakan oleh Nia tadi, apabila ada yang ingin menambah, persilakan. Bagaimana teman-teman dan kakak-kakak, apakah ada yang ingin menambahkan mungkin untuk kelompok 3 tadi? Gimana Adik? Apakah ada yang mau menambahkan untuk pertanyaan dari siapa tadi? Dari Yulianti. Yunita, Ibu. Yunita Liani. Ada yang mau menambahkan? Oke. Maaf Bu. Iya. Mungkin coba di-share apa namanya di ininya PowerPoint-nya tolong diperbesar ya. Di slideshow. Oke, nah berhubung ini ya, ada dulu yang menambahkan sebelum saya tambahkan? Mungkin langsung saja Ibu, soalnya dari kemarin juga ya. Jadi adik-adik, nah ini ya yang pertama memang saya juga tadi fokus itu sama pembuatan buffer kalian ya. Buffer berapa? Oke, buffer berapa aja? 2, 8, 6, dan 10 gitu ya adik-adik ya? Iya Bu, ditunjuk praktikum. Iya Bu. Oke, nah sekarang ya kan kalian buffernya ini kalian cari di farmakope gitu ya. Kalau nggak salah kemarin ya Bu Widi menyampaikan ke saya, ada yang di farmakope, ada juga yang tidak gitu ya. Benar? Atau di farmakope dapur fosfat tidak semua pH ada? Ya, 2 dan 10 sepertinya tidak ada kalau nggak salah ya untuk Iya fosfat. Bu, untuk fosfat untuk 2 dan 10 tidak ada Bu. Oke, berarti kalian mencari sendiri kan gitu ya kemarin. Nah, sebenarnya kenapa sih kalian nyari daparnya itu di farmakope itu untuk mempermudah ya, yang pertama untuk mempermudah karena di farmakope itu ibaratnya dia sudah ada perhitungan yang instan gitu ya, dalam artian misalnya kalau dapur fosfat berarti itu antara dibuatnya adalah dengan mencampur NaOH dengan KH2PO4 kan gitu kalau di farmakopenya. Dan di sana pun sudah ada ya kalau nggak salah volumenya gitu ya. Misalnya untuk daftar 8 misalnya seperti itu. Ditambahkan sejumlah sekian
si NaOH dan ditambahkan sejumlah sekian si KH2PO4 gitu ya kalau di farmakope. Nah, kalau mau singkat gitu, mau instan bisa. Ya, di sini basic gitu. Ya kan. Mungkin kalau prakteknya bisa nih kita langsung kerjakan seperti ini ya. Kalaupun kita praktikumnya offline atau tetap muka gitu ya, sebelum COVID kita juga melakukan hal yang sama. Jadi kita melihat itu pertama di farmakope. Tapi saya harap kalian juga tahu gitu ya bagaimana sih cara menghitung pembuatan buffer gitu. Misalnya kalian mau buat dapar fosfat gitu ya, maka apa ditambah dengan apa gitu ya. Dapar itu kan dia ada definisinya gitu ya. Apakah dia asam dengan garamnya, ataukah dia basa ditambahkan dengan garamnya, ataukah dia asam dan basa tanpa garam, asam ditambah basa. Apakah seperti itu? Atau misalnya asam lemah ditambahkan garamnya, atau seperti itu, atau bagaimana? Itu pertama, konsep yang harus kalian pahami. Yang pertama ya. Kemudian, nah, kalau kalian sudah tahu konsepnya itu, maka kalian akan lebih mudah gitu ya untuk membuat si dapar. Mau dapar apapun dan konsentrasi berapapun, dan konsentrasi dan pH berapapun pasti kalian bisa. Nanti itu ada hitungannya. Misalnya kalian mau buat dapar fosfat pH 8 gitu ya. Misalnya nggak ada di farmakope nih, kalian nggak lihat farmakope. Maka apa sih yang kalian tambah dengan apa? Gitu ya. Biasanya ini kan di farmakope ya, dia dibuatnya NaOH dan KH2PO4, jadilah dapar fosfat. Tapi akan ada juga jurnal gitu ya, jurnal-jurnal pustaka lain gitu, di mana dapar fosfat itu tidak dibuat dari NaOH dan KH2PO4, tapi dibuatnya dari KH2PO4 dan juga K2HPO4. Jadi KH2PO4 dicampur dengan K2HPO4 gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang ditambah dengan apa gitu ya? Apakah basa ditambah dengan garamnya? Yang mana basa, yang mana garam, misalnya gitu. Ataukah asam lemah ditambahkan garamnya, misalnya itu. Ataukah asam ditambah dengan basa. Jadi ada dua ya, kalau untuk pH itu, untuk membuat suatu larutan pH ada dua, ada adjustment dan ada buffer. Kalau adjustment itu dia tidak melihat komponen apa gitu ya, nggak melihat seperti dapar. Kalau dapar itu kan dari definisinya ada dan wajib itu ada gitu ya. Misalnya dia asam ditambah dengan garamnya akan menjadi dapar asam, misalnya gitu. Tapi kalau adjustment HCl misalnya kalian membuat mau membuat larutan yang memiliki keasaman misalnya 3 misalnya gitu ya, kalian buat HCl konsentrasi berapa, ternyata kalian buat 3 tapi ternyata dia malah jadinya itu adalah 2 gitu. Maka di adjustment nih pakai NaOH. Nah, itu namanya adjustment gitu ya. Jadi ditambahkan basa, boleh NaOH, tambahkan KOH misalnya itu. Itu namanya adjustment. Kalau adjustment itu dia tidak akan bertahan lama ya. Jadi dia tidak akan bisa untuk mendapar si larutan yang kalian tuju. Gitu ya. Kalau dapar itu dia bisa menyangga pH. Tapi kalau larutan adjustment dia tidak bisa menyangga pH. Dalam artian ketika dia ditambahkan dalam sampel kalian maka pH-nya akan berubah. Ya, itu namanya larutan pengejas gitu ya. Larutan yang yang membuat sampai menjadi pH tertentu gitu ya. Tapi kalau buffer atau dapar seperti namanya dia kan penyangga ya. Jadi dia ditambahkan sejumlah sekian ke sampel kalian, maka sampel kalian itu akan tersangga pH-nya sesuai dengan pH si buffer. Gitu ya. Jadi itu bedanya antara si buffer dan adjustment pH. Nah, jadi hati-hati kalian dalam membuat larutan si dapar ini gitu ya. Jangan sampai kalian buat larutan dapar tapi malah jadinya adalah si larutan adjustment pH gitu ya. Jangan sampai tujuan kalian menyangga pH si sampel kalian itu tidak tercapai gitu ya. Karena apa? Karena ternyata setelah ditambahkan larutan tersebut pH-nya tidak tersangga gitu ya. Kenapa? Karena kalian buatnya bukan buffer gitu ya. Jadi hati-hati. Pertama adalah komponen buffer itu sangat penting ya. Kalian cari lagi nanti definisi si buffer. Apa yang ditambahkan dengan apa
gitu ya. Nah, kedua, karena kalian sudah membuatnya dari farmakope, gitu ya, kalian melihat dari farmakope, coba sekarang kita balik gitu ya. Kita balik, apakah benar untuk membuat larutan dapur fosfat itu boleh ditambahkan si NaOH dengan si KH2PO4? Ya, dari definisi penyangga. Seperti tadi ya, misalnya kalau definisi penyangga itulah basa lemah atau basa kuat, ditambah dengan garam, misalnya seperti itu, maka tolong kalian pilah yang mana basanya, yang mana garamnya. Misalnya begitu kalau definisinya. Tapi kalau definisi kalian dapat misalnya, dapar adalah gabungan antara asam dan basa. Maka kalian sebutkan mana asamnya, mana basanya. Itu tugas tambahan kalian untuk minggu depan ya, adik-adik ya. Pertama, definisi buffer dulu. Kedua, bagaimana cara kalian untuk menghitung pH dari komponen-komponen pembuat buffer. Ya, ketiga, tolong kalian cari ini ya yang kalian buat ini, misalnya dapur fosfat pH 8. Sekarang kalian buatnya adalah dari NaOH dan KH2PO4 sesuai dengan farmakope. Coba kalian balik ke atas gitu ya. Apakah benar bahwa dapur fosfat itu dapat dibuat dari NaOH dan juga dari KH2PO4 dan kalian buktikan apakah benar dengan komposisi itu menurut perhitungan akan memperoleh pH 8. Ya, kalau di sini kan kalian belum membuktikan nih, apakah benar pH-nya 8 atau tidak. Kalau di lab kita membuktikannya dengan cara diukur dengan pH meter gitu ya. Misalnya tadi 2-3 mili NaOH kalian campur dengan 25 mili KH2PO4. Menurut farmakope itu akan menghasilkan pH 8. Kemudian kita coba nih di lab, benar nggak pH-nya 8? Gitu ya. Karena ada pH meter, tapi kalau sekarang kita kan nggak ada nih, kita tidak melakukan pengecekan dengan pH meter. Maka tolong kalian buktikan apakah benar komposisi kalian ini akan menghasilkan pH 8 berdasarkan hitungan. Ada ya, jadi kita hitung secara teoritis saja karena kita tidak bisa membuktikannya di laboratorium. Ya, jadi semisalnya kita langsung mengerjakan di laboratorium, jadi jangan langsung kalian percaya gitu ya. Dalam artian bukan farmakope nggak benar gitu, enggak ya. Karena tergantung ya kualitas bahan juga berpengaruh. Ya, siapa tahu bahan kita kualitasnya tidak sebagus bahan yang membuat farmakope gitu ya. Mungkin tidak sebagus dengan kajian yang telah dilakukan oleh para ilmuwan yang membuat farmakope misalnya gitu. Ya kan bisa saja ya kualitas suatu bahan itu apakah selama penyimpanan dia berkurang kualitasnya itu akan mempengaruhi juga apakah berhasil larutan yang kalian buat gitu ya. Jadi kalau di laboratorium kita tetap menguji ya walaupun farmakope sudah berkata demikian ya 25 bagian A ditambah 25 bagian B akan menghasilkan pH 8 misalnya gitu. Tapi belum tentu ya, belum tentu akan dihasilkan 8 pas seperti yang kalian inginkan. Bisa 8,5, bisa 7,5 malah seperti itu ya. Gimana Dede? Bisa dipahami dulu satu hal itu ya untuk buffer? Masuk. Bisa, Bu. Bisa. Oke, yang kedua, nah tadi pertanyaan dari balik lagi ya ke pertanyaannya Yunita. Tadi Yunita nanya apakah di farmakope volumenya tidak sama seperti itu ya. Di farmakope adalah 2 kali lipat yang kelompok 3 tampilkan di monitor ya. Jadi kalau di farmakope dia 46,1. Kemudian tapi kenapa kalian buatnya 23,5 misalnya gitu. Berarti itu adalah setengah dari resep farmakope gitu. Apakah tidak akan mempengaruhi buffer? Apakah tidak akan mempengaruhi pH buffer gitu ya. Kalau saya tidak salah tangkap tadi pertanyaannya Yunita. Nah, itu sebenarnya balik lagi ke rumusnya ya. Coba kalian buktikan apakah sama hasilnya kalau kalian berhitung secara teoritis gitu ya dari resep yang farmakope dengan yang kalian hitung dengan yang kalian reduce gitu ya setengah kali lipatnya apakah akan tetap menghasilkan buffer dengan pH yang sama gitu ya seharusnya dia tetap sama
Kenapa? Karena dia perbandingan molekulnya pasti akan sama gitu ya. Perbandingan ion-ionnya pasti akan sama. Kalaupun dia kalaupun dia setengah kali lipat dari si volume awal gitu ya. Apakah benar, Yunita? Pertanyaannya maksudnya seperti itu tadi ya, Yun ya? Iya benar Ibu. Ya, oke. Nanti coba ya, tolong dibuktikan juga apakah benar seperti itu. Nah, untuk tugas ini, itu tidak hanya untuk kelompok yang presentasi hari ini ya, dalam artian bukan hanya untuk kelompok 3 saja, tapi minggu depan semua kelompok ya sudah membuat penugasan yang pertama tadi ya. Jadi untuk buffer ada 3 penugasan ya. Yang pertama tadi, coba kalian cari definisi ulang tentang buffer. Kedua, kalian cari bagaimana cara menghitung rumusnya untuk menghitung pembuatan buffer. Boleh contohnya buffer apa aja untuk perhitungannya. Ketiga, coba kalian buktikan yang dari farmakope ini. Apakah benar kombinasi ini akan menghasilkan pH 8, pH 2, pH 10, ataupun pH 6. Ya, bisa dipahami adik-adik? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, Bisa, kita Bu. ke pertanyaan. Silakan Yayan, dilanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf Bu, Ya. mohon maaf penjela Bu. Ya, Nggih Bu, jadi saya ingin mengkonfirmasi saja Bu. ya. Di PPT kami ini, di laporan kami kan kami cantumkan buffer alternatifnya Bu, yang kan kami dapur fosfat itu kan kami tidak menemukan yang 2 sama pH 10 tuh Bu. Terus ada informasi dari teman itu dari Bu Widi bahwa teman kita itu sempat menghubungi Bu Widi dan beliau menyarankan bahwa mencari alternatif dapar yang memiliki pH 2 dan 10 seperti itu, Bu. Dan di sini kami menemukan dapar asam klorida dan juga alkali borat yang memiliki pH 2 dan 10. Nah, untuk itu bagaimana Bu? Apa kami tetap cantumkan di laporan sama PPT-nya atau bagaimana Bu? Seperti itu Bu, terima kasih. Oh ya, jadi tetap ya, misalnya di dapar 2 tadi buatnya dapar borat ya, Yun ya? Yun lagi Yunia ya? Untuk pH 2 tuh dapar asam klorida Ibu, yang Oh, asam klorida yang 10 yang baru borat. borat. Nah, Iya, jadi ada Ibu. 4 ya, ada 4 dapar yang kalian sudah buat. Silahkan yang masing-masing kelompok mungkin beda, mungkin ya, mungkin bukan dapar klorida, mungkin bukan dapar borat, mungkin ada yang pH 10, mungkin ada kelompok yang menggunakan dapar bikarbonat, misalnya kayak gitu. Silahkan kalian hitung dapar masing-masing kelompok kalian gitu ya. Kalian buktikan bahwa misalnya kalau kelompok 3 dapar HCl-nya adalah sekian HCl ditambahkan sekian apa gitu ya, dihitung apakah benar akan menghasilkan pH 2 secara teoritis. Kemudian yang tadi, yang untuk pH 10-nya dibuat dapar borat. Kalau nggak salah tadi ditambahkan asam borat dan ditambahkan apa Yun tadi untuk yang borat? NaOH ya? Kalau nggak salah ya? Si borat Iya, tambah Ibu. NaOH gitu ya. Nah, sekarang coba dihitung juga ya, apakah benar komposisi kalian itu akan menghasilkan pH 10 secara teoritis gitu ya. Jadi nggak jadi masalah kalian pH berapa, nggak jadi masalah jenis buffer apapun yang kalian pergunakan untuk masing-masing kelompok, misalnya beda-beda, nggak apa-apa. Cuman buktikan bahwa secara teoritis benar perhitungan kalian itu setidaknya akan menghasilkan pH 2, 8, 6, dan 10 gitu ya. Jadi mau pakai buffer, ada yang buat buffer fosfat, ada yang buat buffer buffer yang pH 10 misalnya yang pakai karbonat, misalnya kayak gitu. Atau pakai buffer yang lain silahkan. Silahkan dihitung sesuai dengan yang kalian buat hari ini di PPT, dihitung apakah benar teoritisnya seperti itu pH-nya. Kayak gitu ya. Karena dapar itu ada banyak ya, kombinasi dapar itu memang ada banyak sekali dan jurnal-jurnal pun akan menggunakan banyak jenis dapar. Ada dapar asetat misalnya kayak gitu ya. Dan kenapa sih nggak ada dapar fosfat untuk pH 2 dan pH 10? Karena tiap-tiap senyawa dia mempunyai kemampuan tertentu gitu ya. Jadi misalnya kayak dapar fosfat ini dia nggak ada yang pH 10. Kenapa? Karena fosfat sendiri dia sifatnya cenderung misalnya untuk lebih asam gitu ya. Sehingga untuk membuat dia menjadi 10 jumlah basa yang tambahkan mungkin banyak gitu ya, atau jumlah basanya akan menjadi banyak.
Kalau terlalu banyak itu akan menjadi sangat jenuh, itu akan sering terjadi pengendapan justru ya. Jadi buffernya tidak akan menjadi bening, tapi dia tidak akan menjadi larutan sejati gitu ya, tapi dia akan mengalami pengendapan karena terlalu jenuh. Nah, jadi ada kemampuan dari si dapar gitu ya. Makanya kenapa kalau kalian cari untuk pH tertentu ada dapar fosfatnya, tapi ternyata pH 2 nggak ada, pH 10 nggak ada ya, karena rentang si fosfat itu dia tidak mencapai yang asam kuat ataupun yang basa kuat, misalnya kayak gitu ya. Bisa dipahami dulu, Dunia dan yang lain? Oke, baik Bu, bisa Oke, dipahami Bu. oke, Terima ya. kasih. Saya Karena izin kemarin bertanya, ya silakan, siapa? saya Gangga, NIM Ya. 16. Saya izin bertanya, Tunggu, kalau tunggu. Ya, NIM berapa, Gangga? NIM 16, Bu. Gimana, Gangga? Gini, Bu. Kan tadi dibilang kalau dari kelompoknya Yuniang, karena tidak ada di Permakope untuk pH 2 dan pH 10 untuk dapar fosfat, jadi mereka menggunakan alternatif dengan yang klorida itu. Kalau misalnya kita menggunakan alternatif dari klorida, bukankah itu akan apa ya? Jadi senyawanya itu jadinya beda, bukan dapar fosfat lagi namanya gitu, Bu. Iya, bukan dapar fosfat. Nah, sedangkan kita diminta untuk membuat dapar fosfat dengan pH 2 itu gimana, Bu, jadinya? Karena Oh, kan kita pakai klorida, berarti bukan dapar fosfat namanya. Dia iya, jadinya bukan dapar mungkin fosfat, dapar fosfat lain gitu. klorida. Ya, dapar klorida gitu. Jadinya itu Ya. gimana, Bu? Oke, diganti ya judulnya sesuai dengan senyawa yang kalian buat ya. Kalau dengan saya, yang penting kalian buat dapar 2, 8, 6, dan 10 boleh tidak mengikuti petunjuk ya. Misalnya kalian, oh ternyata setelah cari jurnal saya udah ngerti Bu gimana perhitungannya. Boleh nggak saya ganti dapar fosfat saya ini dengan yang lain boleh. Karena dulu ini sebenarnya pertimbangannya adalah masalah teknis ya dulu di lab ini. Karena kita punyanya dapar fosfat yang ada di farmasi gitu ya. Malah kalau di farmasi itu bahannya untuk yang basah kita punyanya karbonat gitu ya. Jadi kita sering menggunakan dapar karbonat. Karena kadang-kadang itu kan kalau dapar yang sebenarnya dia harus pairing gitu ya, dia harus berpasangan antara senyawa A dengan senyawa B yang tadi saya suruh kalian milih, yang saya minta kalian cari tadi ya, apakah satunya asam lemak, apakah satunya harus garam atau bagaimana gitu ya. Jadi kita melihat yang ada di lab sebenarnya dulu ya. Jadi ini teknikal banget. Kenapa kita minta kalian dulu membuatnya dapar fosfat. Nah, berhubung kita tidak tatap muka, jadi sebenarnya kalian lebih leluasa untuk men-setting gitu ya, men-setting praktikum kalian. Silahkan kalau mau kalian ganti 2, 8, 6, dan 10-nya dengan buffer apapun itu bisa. Tapi tadi ya mungkin ada salah ketik atau bagaimana. Jadi kalau dapar HCl berarti dia namanya kalau pakai klorida berarti dia dapar HCl gitu ya, bukan dapar fosfat lagi. Dapar fosfat itu ya ketika dia menggunakan KH2PO4 kayak gitu ya. Kalau misal tadi yang pH 10 dia menggunakan asam borat, itu dia jadinya dapar borat misalnya kayak gitu ya. Jadi silahkan namanya disesuaikan. Jadi tidak mesti kalian buat dapar fosfat ya, walaupun di petunjuk praktikumnya menggunakan dapar fosfat. Silahkan kalian explore lagi yang dapar-dapar lain yang tidak jadi masalah ya. Yang penting kalian bisa membuktikan bahwa dapar yang sudah kalian buat, yang kalian pilih atau kalau kalian revisi daparnya silahkan. Asal kalian bisa membuktikan dari perhitungan kombinasi senyawa yang kalian buat untuk satu dapar itu menghasilkan pH yang diinginkan. Kayak gitu kurang lebih. Gimana Gangga? Bisa dipahami? Baik, Bu, bisa. Oke. Ada lagi adik-adik terkait dapar ini? Mohon izin bertanya, Bu. Iya, silakan siapa? Purwani ya? Iya. Oke, Sebenarnya silakan. saya agak sedikit bingung begitu, Bu, dengan dapar. Jadi kita boleh menggunakan dapar apa saja begitu ya, Bu Iya. ya? Boleh. Berarti kesimpulannya apakah dalam pemisahan kualitatif paracetamol itu boleh menggunakan dapar apa saja begitu ya, Bu ya? Ya. Apa dia tidak berpengaruh? Boleh ya, boleh. Kenapa saya bilang boleh? Karena balik lagi nih ya, coba saya balik tanya deh kepada kalian. Kenapa sih kalian harus menggunakan dapar? Tahu nggak? Kenapa kalian pemisahannya ini harus menggunakan dapar? Mohon maaf, Bu, saya masih kurang mengerti sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Silakan yang lain mungkin. Ada yang bisa memberikan ini pendapat? Kenapa? Izin menjawab, Bu. Silakan. Dengan siapa? Perkenalkan, Bu. Saya Sindu. Jadi mohon maaf jika salah sih, Bu. Iya. Tahu saya fungsi dapar itu kan untuk
meniadakan perubahan pH baik terhadap penambahan asam atau basa. Intinya biar kita tahu biar pH-nya tetap itu, biar kita tahu pH yang optimal itu bagaimana. Seperti itu sih kalau tidak salah Bu ya. Mungkin bisa dibenahi lagi. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Yang lain? Siapa? Si adik Ritaker yang 2018 mungkin? Sebelumnya? Ada yang mau sharing dengan adik-adiknya? Belum? Oke, kalau gitu saya coba ya, saya bahas pelan-pelan ya adik-adik ya. Jadi sebenarnya yang kalian kerjakan untuk paracetamol saja yang ini tuh sangat kompleks gitu ya. Coba ke slide pertama, kelompok 3. Slide sebelum nama ya, dari judul praktikum coba kita lihat ya. Oke, bawah lagi Adek. Ada judulnya, judul PK kita. Nah, kita lihat ya, dari judulnya tadi ya, kita lihat ya, pemisahan dan analisis kualitatif tablet paracetamol. Ya, analisis kualitatif tablet paracetamol dan atau ibuprofen. Nah, sebenarnya ini kalau ada kata dan atau, maka bisa nih paracetamol atau paracetamol dan ibuprofen. Ya, itu arti ini kalian, itu arti dari judul kalian gitu ya, bisa paracetamol atau dan ibuprofen. Gitu ya. Jadi kita bisa memisahkan satu senyawa tunggal saja yaitu paracetamol atau paracetamol dan ibuprofen. Gitu ya. Kenapa ini yang dipisahkan? Karena ada sediaan yang mengandung paracetamol dan ibuprofen sekaligus. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kalian pisahkan apa? Apakah sirup? Apakah tablet? Kalian tahu tidak? Dari judulnya apa? Tablet, Ibu. Tablet. Ya, kalian tahu nggak komponen tablet apa aja? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Siapa? Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Silakan. Siapa? Baik, Ibu. Saya Julio, Bu, NIM 19. Jadi, dalam tablet itu sebenarnya ada nanti bagian bahan-bahan tambahan atau secara rincinya sebenarnya ada seperti bahan pengisi, itu pelicin, kemudian ada salut kalau untuk tablet-tablet tertentu, itu biasanya ada salutnya, dan bahan-bahan tambahan lain, Ibu. Seperti itu kira-kira. Oke. Ya, terima kasih Julio. Nah, pertanyaan selanjutnya. Paracetamol dan ibuprofen ini ada yang tahu kelarutannya bagaimana? Paracetamol bagaimana kelarutannya? Ibuprofen bagaimana kelarutannya? Izin Bu, NIM 11. Ya, nama siapa? Gung Istri. Oke, silakan Gung Istri. Berdasarkan atas pemberian yang tercantum pada farmakope, itu paracetamol itu mudah larut dalam air mendidih, kemudian dia itu juga mudah larut dalam etanol. Kemudian kalau untuk ibuprofen, itu dia mudah larut dalam etanol, metanol, dan aseton. Di mana ibuprofen itu sukar larut dalam etil asetat. Dan ibuprofen ini juga praktis tidak larut dalam air. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Gung Is. Nah, kalau kalian lihat dari tadi ya yang sudah dijabarkan oleh Gung Is, kelarutan paracetamol dan ibuprofen, apakah kelarutan mereka berdua sama persis atau ada yang berbeda? Beda, Bu. Beda ya. Nah, kalau paracetamol itu dia masih cenderung dapat larut dalam air, gitu ya. Tapi kalau ibuprofen dia tidak larut dalam air tadi ya kata Gung Is. Nah, sekarang bagaimana cara kalian untuk memisahkan si paracetamol dan ibuprofen ini untuk mengambil paracetamol dan ibuprofen ini tapi dia kelarutannya berbeda. Bisa dipahami? Sekarang ada tablet ya. Tablet itu tadi katanya isi berbagai macam
macam. Jadi tablet paracetamol ibuprofen ini isinya tidak hanya zat aktif, tapi ada bahan pengisi yang lainnya. Bahan pengisi yang lain itu tadi sudah ada lubrikan, ada pengisi, ada pengikat gitu ya, ada glidan, ada macam-macam gitu ya. Nah, kemudian yang mau kalian ambil kan hanya paracetamol dan ibuprofennya gitu ya. Tapi si bahan-bahan pengisi ini tidak terambil. Kita tidak mau menganalisis si bahan-bahan pengisi. Kita hanya mau menganalisis si kadar paracetamol dan ibuprofen saja dari dalam tablet gitu ya. Jadi artinya kita memisahkan si paracetamol ibuprofen ini dari si komponen lainnya yang berada dalam tablet. Apakah kita bisa mengambil paracetamol dan ibuprofen ini secara bersama-sama sekaligus dengan satu pelarut? Itu tergantung dari kelarutan masing-masing senyawa. Gitu ya. Kalau seandainya kelarutan paracetamol dan ibuprofen ini sama, maksudnya sama-sama larut dalam air, atau sama-sama larut dalam etanol, atau sama-sama larut dalam kloroform, atau sama-sama larut dalam heksan, misalnya itu akan memudahkan pekerjaan kita. Ya, dalam artian bahwa satu pelarut cukup untuk mengambil kedua senyawa yang kita inginkan dari si bahan-bahan tambahan lainnya, gitu ya. Jadi misalnya nih, ternyata paracetamol ibuprofen dia sama-sama larut dalam etil asetat misalnya. Maka kita cukup melarutkan dia dalam etil asetat. Sekali kita melarutkan, kita dapat keduanya, yaitu si paracetamol dan ibuprofen sekaligus, gitu ya. Jadi kita sekali kerja sudah dapat kedua senyawa sekaligus. Nah, tapi sayangnya berdasarkan tadi yang dijelaskan oleh Gung Is, bahwa paracetamol ini dia larut dalam air gitu ya, tapi air mendidih. Tapi setidaknya dia larut dalam air gitu ya. Tapi kalau si ibuprofen dia justru tidak larut dalam air gitu ya. Berarti dalam artian mereka memiliki kelarutan yang cukup berbeda antara si paracetamol dan ibuprofen. Sehingga kita tidak bisa nih mengambil kedua senyawa sekaligus. Gitu ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan kalau kalian mau mengambil kedua senyawa ini sekaligus? Maka yang pertama bisa kita mainkan pH-nya. Ya, makanya kita menggunakan buffer. Lalu apa hubungannya buffer dengan kelarutan paracetamol dan ibuprofen? Itu kalian lihat tadi dari si Henderson-Hasselbalch. Ya. Nah, tadi ada yang dipaparkan satu slide gitu ya, kalian menghitung distribusi. Tadi ada distribusinya 100, ada distribusinya 99, sekian. Itu distribusi apanya? Saya tanyakan ke kalian, itu distribusi dalam apa? Distribusi dalam air, distribusi dalam etil asetat, distribusi dalam etanol, atau dalam apa? Coba slide-nya yang ada distribusi tadi.
Oke. Persentase distribusi atau D ini senyawa yang mana? Coba slide selanjutnya, sebelumnya lagi Dek, sebelum ini yang AB coba. Lagi yang A. Oh, ibuprofen ya, berarti ibuprofen. Oke. Ini adalah punyanya si ibuprofen gitu ya. Perhitungan distribusi ibuprofen. Oke, pada pH 2 persen terdistribusi D-nya si ibuprofen adalah 99,6 ya. Nah, dia terdistribusi di mana? Di pelarut apa yang kalian maksud ini? Apakah di pelarut organik atau di pelarut air? Di mana? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin kelompok lain sama mungkin atau ada yang berbeda? Ada? Masih bingung? Ibu, Ya, mohon silakan. Siapa? Ibu, mungkin karena saya melihat dari pemberiannya, mungkin itu untuk pelarut dalam pelarut organik, Ibu. Oke, dalam pelarut organik ya. Kalau dilihat dari PKA-nya masuk akal kalau ini pelarut organik gitu ya. Tapi untuk minggu depan kalian perbaiki lagi ya. Kalian perbaiki lagi adik-adik ya supaya lebih jelas ya. Tadi siapa tadi yang jawab? Perkenalkan, saya Windu, Ibu, NIM 7. Windu ya, NIM 7. Tunggu sebentar. Oke, terima kasih Windu. Untuk kelompok lain apakah sama penampilannya seperti ini? Maksudnya cara menghitung kalian sama? Menggunakan persen terdistribusi? Atau ada kelompok yang menggunakan terionisasi, tidak terionisasi mungkin? Ada? Izin menjawab, Bu. Kelompok Ya, kami silakan, menggunakan terionisasi, tidak terionisasi. Oke. Coba Purwani bisa menjelaskan nggak terionisasi dan tidak terionisasi itu bagaimana? Tunggu sebentar ya, Bu. Oke. Oke, Adik-adik, sambil Purwani mencari ya, coba saya ulang dari judul kalian. Dari judul kita ini, PK kita ini adalah analisis kualitatif ya, jadi hanya sampai kualitatif saja. Kita tidak sampai menetapkan kadar, gitu ya. Tapi syarat dari analisis kualitatif ya, apalagi sampel kita satu, dia memiliki matriks pembawa, matriks pembawanya itulah matriks tablet, gitu ya. Yang kedua, senyawa yang kita ambil ada dua, ya, ada paracetamol dan ibuprofen. Itu akan menjadi lebih susah gitu ya dibandingkan kalau kita mengambil hanya satu senyawa saja, yaitu paracetamol. Gitu ya. Kalau ngambil paracetamol saja atau mengambil ibuprofen saja itu gampang, gitu ya. Tapi ketika kita mengambil kita mengambil lebih dari satu senyawa dalam suatu sediaan, yaitu sediaan tablet, itu akan menjadi lebih susah, gitu ya. Kenapa? Karena ada kemungkinan bahwa kelarutan antara senyawa 1 dan senyawa 2 itu berbeda. Sehingga kita membutuhkan 2 kali pengambilan, misalnya gitu. Ya. Nah, apa sih syarat dari analisis kualitatif? Syarat dari analisis kualitatif adalah senyawa A dan senyawa B dapat terpisahkan dengan baik.
artinya dia tidak menempel, gitu ya, tidak menempel ketika akan diidentifikasi. Analisis kualitatif berarti adalah analisis yang hanya perlu kita lakukan untuk mengetahui kebenaran suatu senyawa atau identitas suatu senyawa, gitu ya. Kualitatif itu artinya kita hanya butuh tahu ada atau tidak. Kalau ada jenisnya apa, ya gitu. Itu kualitatif. Kalau kuantitatif baru. Kuantitatif itu pasti akan dilakukan setelah dilakukannya kualitatif. Kalau kualitatif, balik ya, saya ulangi, kalau analisis kualitatif adalah hanya untuk mengetahui ada atau tidak, gitu ya, present atau tidak. Kemudian, kalaupun ada, jenis apa aja yang ada? Apakah satu jenis saja, atau 2 jenis, atau 3 jenis, gitu ya. Nah, kebetulan di sampel kita ini yang kita harapkan adalah 2 jenis, yaitu ada si paracetamol dan juga ada si ibuprofen, gitu ya. Kemudian, saya ulangi lagi, ketika kita yang namanya kualitatif, untuk senyawa ini ya, untuk senyawa lebih dari 1 atau senyawa simultan gitu ya, ada 2 senyawa, pokoknya lebih dari 1, mau 2, mau 3 gitu ya. Kalau lebih dari 1, maka kita harapkan kita mampu memisahkan mereka dengan baik ketika kita lakukan proses KLT. Gitu ya. Terpisahkan dengan baik berarti terpisahkan dengan baik tujuannya adalah supaya kita bisa mengidentifikasi gitu ya, dalam artian bahwa benar hanya ada 1 senyawa, bahwa benar ada 2, bahwa benar ada 3, misalnya seperti itu ya. Karena kadang-kadang setelah kita berhasil memisahkan, setelah kita berhasil mengekstraksi, belum tentu kita berhasil memisahkan ketika proses KLT kah, proses HPLC kah, ataupun proses analisis lanjutan yang lain. Ya. Nah, jadi tujuan kita di sini ada 2 ya, Adik-adik ya. Kita bisa mengekstraksi dari si tablet, dari si pembawa tablet, itu target pertama kita adalah ekstraksi berhasil. Kedua, target kita adalah memisahkan berhasil, gitu ya. Yang tahap pertama, ekstraksi berhasil, berarti kita harus menggunakan metode ekstraksi yang benar. Ya, metode ekstraksi yang benar ini maksudnya apa? 1, dari jenis metode ekstraksi. Misalnya, apakah dia cair-cair, atau dia padat cair, gitu ya, atau cukup maserasi saja. Maserasi itu berarti dia hanya direndam saja, dalam 1 fase, dalam air saja, atau dalam etanol saja, atau dalam etil asetat saja, itu maserasi. Tapi kalau cair-cair berarti akan ada 2 fase. Ya, satunya fase air, satunya fase pelarut organik yang tidak saling bercampur. Ya, ibaratnya adalah kalian bayangkan deh kalau ekstraksi cair-cair itu seperti kalian air dan minyak gitu ya. Maka akan ada fase di bawah, akan ada fase di atas. Itu namanya ekstraksi cair-cair gitu ya. Nah, ada juga yang namanya metode ekstraksi padat cair. Jadi, kalau tadi kan pelarut cair dengan pelarut cair. Tapi kalau padat cair berarti satunya padatan, satunya adalah cairan. Itu padat cair. Tapi yang kita lakukan di sini sekarang adalah ECC, atau ekstraksi cair-cair. Itu yang pertama. Nah, apa sih komponen yang menentukan keberhasilan ECC ini? Yang pertama adalah pelarut yang sesuai. Pelarut yang sesuai dengan apa? Pelarut yang sesuai dengan pelarutan senyawa target. Ya, kalau misalnya senyawa target kita larut dalam kloroform, ya berarti kita mengekstraksinya dengan kloroform. Tapi dengan syarat kloroform tidak bercampur dengan air. Ya, atau kloroform tidak bercampur dengan pelarut lain yang kita gunakan untuk ECC. Itu syaratnya, ya. Yang kedua, misalnya tadi ada senyawa yang pelarutannya berbeda. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan buffer. Gitu ya. Apa sih, Bu, pengaruh si buffer? Balik lagi ya, apa pengaruh si buffer? Buffer ini akan mempengaruhi derajat ionisasi suatu senyawa. Ya. Jadi misalnya paracetamol dengan penambahan buffer HCl, misalnya justru dia lebih larut ke dalam air dibandingkan larut ke dalam pelarut organik. Gitu ya.
Saya ulang lagi, ECC, ekstraksi cair-cair, kalian bayangkan seperti air dan minyak. Berarti ada fase di atas dan ada fase di bawah, gitu ya. ECC ini akan selalu ada fase air dan akan ada fase organik. Fase organik ini adalah pelarut organik tetapi yang tidak bercampur dengan air atau dia apa namanya? Nanti deh, saya lupa ya istilahnya. Pokoknya dia tidak bercampur dengan air. Si pelarut organiknya contohnya apa? Berarti pelarut-pelarut nonpolar ya, misalnya heksan, kemudian misalnya kloroform, itu dia tidak bercampur dengan air. Nah, sekarang kalian punya nih senyawa target, yaitu paracetamol dan ibuprofen. Ya, misalnya kalian mau ngambil paracetamol itu dia larut dalam air. Kan tadi ya, seperti yang dijelaskan oleh Bung Is, dia cukup larut dalam air. Nah, sedangkan kalau ECC ini berarti harus ada satu fase yang nonpolar atau fase yang takut dengan air. Itu ya. Lalu gimana cara saya untuk mengambil si paracetamol ini? Kalau saya mau menariknya dia ke fase nonpolar, padahal si paracetamol ini dia polar. Gimana caranya? Itu bisa kita kondisikan dengan si buffer yang kita gunakan. Itu ya. Gimana menentukan pH buffernya sebenarnya untuk memprediksi? Kalian bisa menghitungnya dengan rumus Henderson-Hasselbalch, yaitu tadi memanfaatkan ionisasi dari satu senyawa. Ada yang namanya terion, ada namanya tidak terion. Nah, yang terion bagaimana? Yang terion itu berarti dia mudah larut dalam air. Itu kuncinya ya, kata kuncinya. Terion berarti larut air atau polar. Contohnya apa? NaCl. NaCl kan ion ya. Na plus dan Cl min, senyawa ionik dia ya. Na plus dan Cl min. Dia larut di dalam air. Ya, rata-rata garam itu adalah senyawa ionik atau senyawa terion gitu ya, dan dia larut dalam air. Garam itu. Makanya kalau ada senyawa yang dia susah larut tapi ingin dilarutkan dalam air, maka dibuatlah bentuk garamnya. Gitu ya. Jadi obat-obatan itu, misalnya ada obat ya, amlodipin klorid, amlodipin HCl gitu ya. Aslinya kan kita butuhnya lah amlodipin tok gitu ya. Tapi kalau dalam buat sediaan lebih baik kita membuatnya larut dalam air gitu ya, supaya dia lebih mudah diserap di dalam usus atau lebih mudah pecah gitu ya. Nah, maka dibuatlah bentuk garamnya yaitu amlodipin HCl atau misalnya beta-histin mesilat. Itu rata-rata deh kalian lihat di pasaran itu banyak obat-obat zat aktif yang dibuat dalam bentuk garamnya. Kenapa? Supaya dia mudah larut dalam air. Kenapa? Karena garam itulah senyawa yang mudah terion, jadi mudah larut dalam air, gitu ya. Nah, tapi kebalikannya untuk senyawa yang tidak terion atau senyawa dalam bentuk bebas, gitu ya, dia akan lebih cenderung bersifat nonpolar dan dia akan lebih mudah untuk larut ke dalam fase nonpolar atau ke dalam fase organik, larut organik. Ya, jadi itu tujuan kita untuk membuat buffer, selain untuk menjaga stabilitas si bahan, gitu ya. Jadi kalian cek juga, kalau kalian mau ekstraksi, apalagi kalian menggunakan buffer, kalian cek, kalian tambahkan data awal sifat fisikokimia bagaimana stabilitas senyawa-senyawa yang kalian targetkan ini dalam pH 2, dalam pH 6, dalam pH 8, ataupun dalam pH 10. Jangan sampai misalnya, oh ternyata ibuprofen itu dia stabilitasnya adalah dari pH 2 sampai 6 aja. Tapi ternyata kalian ekstraksi menggunakan pH 8 dan 10. Nah, itu dia sudah rusak. Jadi percuma juga gitu ya. Kalian menggunakan pH 8 dan 10, tapi ternyata ibuprofen kalian itu menjadi rusak. Misal kayak gitu. Jadi yang namanya ekstraksi yang kalian butuhkan adalah sifat fisikimia. Misal seperti apa? Tadi benar, koefisien distribusi. Kemudian pKa. Kemudian kelarutan yang penting, dan yang ketiga stabilitas, apalagi kalian menggunakan berbagai jenis buffer. Stabil nggak senyawa kalian si ibuprofen dan paracetamol ini pada 4 pH yang kalian buat? Ya. Kemudian, nah kalau misalnya nih ya, kalian punya nilai pKa ya. Apa sih fungsi nilai pKa kalian? Tadi kalian udah buat nih, kayak di contoh di layar ya. pKa ibuprofen 4,4. LOKA 4,4, Ka 10 pangkat min 4,4. Apa sih sebenarnya fungsi pKa kalian ini? Fungsi pKa kalian ini adalah
kalian bisa menentukan berapakah persen terionisasi ataupun persen tidak terionisasi si ibuprofen pada pH 2, pada pH 6, pada pH 8, pada pH 10. Itu ada hitungannya ya, kalian cari rumus Henderson-Hasselbalch. Jadi setiap pH itu kalian bisa menghitung. Misalnya pada buffer pH 2 dengan pKa ibuprofen 4,4 berapa persen terionisasinya? Berapa persen tidak terionisasinya? Ternyata setelah dihitung, misalnya kalian dapat